Halo Sobat Zeta, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, melanjutkan kisah Kingdom season kedua untuk episode 5 dan 6. Bagi kamu yang belum nonton drama ini secara penuh, video ini mengandung spoiler ya. Yuk kita langsung saja. Adegan diawali dengan Li Chang yang berbicara di depan pasukan untuk mengikutinya. Ia menanyakan apakah mereka semua akan tetap mematuhinya, karena ia berencana untuk masuk ke ibu kota dan membebaskan keluarga mereka yang dicap pengkhianat dari hukuman mati. Menteri Kemiliteran mendapat info bahwa Li Chang dan pasukannya berada tak jauh dari ibu kota. Maka dikirimlah sebagian besar pasukan untuk menyerbu mereka. Namun, hal itu adalah siasat Li Chang untuk memancing sebagian besar pasukan keluar dari ibu kota. Setelah Li Chang dan pasukannya memasuki Hanyang, semua gerbang segera ditutup sehingga pasukan yang kembali dari penyergapan tidak bisa memasuki ibu kota. Di dalam, Li Chang segera menuju ke tempat eksekusi orang-orang yang dicap berkhianat. Hakim Cho yang sekarang sudah menjadi komandan kerajaan tidak sanggup untuk meneruskan eksekusi tersebut. Hal itu diapresiasi oleh Li Chang. Satu persatu unit-unit tentara tunduk kepada putra mahkota. Mereka lalu menuju ke istana. Sementara itu, semua tahanan yang dipenjara secara semena-mena oleh Cho Hak-ju dibebaskan. Terjadi kehebohan di istana. Ratu tidak berniat melarikan diri. Ia malah bersiap-siap menunggu Li Chang di singgasana. Setelah Li Chang dan orang-orang yang bersamanya bertemu dengan Ratu, orang-orang mulai bertanya kepada Ratu, apakah benar bayi itu anak kandung raja? Kenapa banyak wanita-wanita hamil di kediamannya dan juga banyak dari mereka yang dibunuh? Li Chang juga meminta Ratu turun dari tahta karena istana selama ini mengabaikan rakyatnya. Tetapi Ratu tak bergeming. Pejabat istana lalu berinisiatif untuk mengambil stempel kerajaan di kediaman Ratu. Ternyata Ratu mempunyai rencana lain. Dia meminta dayangnya untuk membuka sel yang berisi zombie yang bersebelahan dengan tempat Xiaobi ditahan. Seketika, istana Ratu dengan cepat dipenuhi zombie. Xiaobi yang berhasil meloloskan diri dari penjara itu segera berlari mencari tempat aman. Ketika ia sampai di istana raja, ia melihat Yongxin dan pasukan Li Chang sudah berada di sana. Ia pun memperingati mereka akan wabah yang menyebar di istana Ratu. Li Chang lalu memerintahkan agar semua gerbang istana ditutup untuk mencegah wabah keluar dari istana. Mereka lalu pergi menuju istana Ratu untuk menumpas zombie-zombie itu. Suasana di komplek kerajaan seketika menjadi kacau. Zombie semakin bertambah banyak. Cipratan darah ada di mana-mana. Li Chang dan pengikutnya bertarung sekuat tenaga menumpas monster-monster itu. Tetapi karena kalah jumlah, mereka semakin terdesak. Malam pun tiba, tetapi wabah semakin meluas. Singgasana di mana Ratu berada pun akhirnya ditembus oleh zombie. Prajurit yang ada berusaha bertahan sekuat tenaga. Ratu sama sekali tidak beranjak dari singgasananya demi sekedar mempertahankan tahta. Xiaobi yang melihat bayi terlepas dari Ratu lalu berusaha mencari jalan keluar, menyelamatkan bayi itu dan dirinya dengan cara berlindung di balik api. Pasukan yang bertahan meminta Li Chang untuk segera keluar dari sana. Dan mereka akan mengorbankan diri mereka untuk menghalangi para zombie-zombie itu. Tetapi Li Chang tidak mau meninggalkan anak buahnya. Ia memiliki ide terakhir, yaitu memancing zombie-zombie itu ke danau membeku di belakang istana dan menenggelamkan mereka semua. Ide itu lantas dijalankan dengan usaha yang maksimal. Di luar istana, para tahanan yang menjadi musuh klan Heoncho yang sudah bebas berkumpul. Mereka kebingungan karena semua akses ke dalam kompleks istana sudah ditutup, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam istana. Di tempat persembunyiannya, Xiaobi mendengar zombie-zombie itu sudah bergerak menjauh. Saat itulah ia memperhatikan bahwa di tangan bayi yang ia selamatkan terdapat bekas gigitan.
Xiaobi lalu mencoba mengobati anak itu dengan merendam lukanya ke dalam air. Li Chang dan pasukannya berhasil memancing para zombie. Di tengah kegelapan danau, para pemanah membakar pondok yang ada di tengah danau. Mereka lalu berkumpul di sana dan bersiap menanti kedatangan zombie-zombie itu. Zombie-zombie itu datang berhamburan. Rencana nyaris gagal karena jumlah mereka terlampau sedikit dan mereka sangat kewalahan. Tim yang bertugas menghancurkan es pun kocar-kacir. Li Chang terus berusaha menghancurkan lapisan es di danau. Semua orang sudah tergigit oleh zombie. Saat itu, Li Chang melihat sosok zombie berbadan sangat besar. Dengan sisa tenaga dan waktu yang dimilikinya, ia pun melakukan upaya terakhir dengan membanting zombie itu ke lapisan es. Usaha itu tidak sia-sia. Lapisan es itu kemudian retak dan pecah sehingga menenggelamkan semua yang ada di sana. Di dalam air, dari tubuh orang-orang yang tergigit keluar parasit-parasit seperti cacing, sama seperti yang terjadi pada Cho Hak-ju. Kemudian, mereka yang tergigit tetapi belum mati itu pun sadar dan segera berenang ke permukaan. Sedangkan zombie-zombie yang lain mati semua di dalam air. Setelah pagi menjelang, Li Chang dan beberapa yang selamat pun membuka gerbang untuk mendatangkan pasukan tambahan dalam rangka membersihkan jasad-jasad yang ada. Setelah dicari, jasad pangeran dan Xiaobi tidak ditemukan. Li Chang pun mencari mereka berdua. Xiaobi bersembunyi di tempat penyimpanan barang-barang leluhur Li Chang. Saat Li Chang melihat bekas gigitan di tangan bayi itu, dia sempat akan membunuhnya. Namun, dicegah oleh Xiaobi karena Xiaobi yakin bahwa ia sudah mengeluarkan parasit dari tubuh bayi tersebut. Beberapa pejabat istana yang selamat menyusul ke tempat mereka. Sesuai aturan yang ada, kalau Li Chang ingin berkuasa, ia harus menyingkirkan bayi itu. Dan sebaliknya, kalau bayi itu yang ditetapkan sebagai penerus, maka Li Chang-lah yang harus tersingkir. Li Chang memutuskan tidak ada yang harus mati. Bayi itu yang kelak akan memimpin Joseon. Ia meminta ayahnya, ratu, dan dirinya dicatat oleh istana sudah mati terkena wabah. Scene berpindah ke Sangju 3 bulan kemudian. Musim dingin tampak sudah berlalu. Jasad-jasad zombie yang bertebaran dikumpulkan untuk dibakar. Kelihatannya wabah sudah berakhir. 7 tahun kemudian, raja kecil terlihat di sebuah acara kerajaan. Setelah acara selesai, ia bertanya kepada gurunya tentang ayah, ibu, dan kakaknya. Karena tidak ada seorang pun yang mau bercerita kepadanya. Namun, lagi-lagi tak ada yang mau menjawab pertanyaan tersebut. Sore harinya, Hakim Cho yang sekarang sudah menjadi wakil Perdana Menteri bertemu dengan Yongsin. Ia lalu mengundang Yongsin untuk dijamu di rumahnya. Yongsin memberikan buku yang ditulis oleh Xiaobi tentang wabah tersebut. Dari cerita Yongsin, diketahui Li Chang, Xiaobi, dan beberapa orang yang setia kepadanya dalam perjalanan ke utara untuk mengungkap rahasia besar di balik tanaman pembangkit. Dari mana asal tanaman pembangkit itu dan siapa yang sudah menjual tanaman pembangkit itu ke masyarakat luas. Dan drama pun berakhir. Kalau kita lihat endingnya, terlihat masih menggantung dan meninggalkan petunjuk. Mungkinkah akan ada season yang ketiga? Kita tunggu saja ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Boleh sobat tinggalkan komen di bawah. Drama Korea apalagi yang ingin sobat bahas sinopsisnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya sobat. Bye.